Dit, apa kabar? Silakan Dit. Dia bingung cari onnya. Dia bingung cari onnya. Gitu. Dit, itu kursinya boleh ditinggiin. Kalau duduk sama aja. Oh, kalau duduk sama aja. Kalau berdiri baru datang udah gini ya. Ini feedback dikit, boleh kecilin ya mikrofonnya. Cek. Oke, siap. Orangnya kecil kok mic-nya besar. Radit, ya. Oh, feedback lagi. Dit, ini kan teman-teman tahu. Halo, cek. Nah, sebentar yang teman-teman tadi saya cek. Ya, cek. Jadi gini, cek. Jadi gini teman-teman. Gimana Mas Karel? Gini Mas Radit. Kita udah lama ya dari dulu kan berapa tahun lalu pas masih zaman-zaman ngeblok kita suka jalan bareng. Bener. 3 tahun kita pacaran. 3 tahun pacaran, setelah itu kita jadian. Karena kita mungkin malah justru karena kita sama-sama laki-laki kita akhirnya memutuskan untuk berpisah. Itu anaknya Bita tuh. Iya, makanya kita akhirnya menyesal punya anak seperti dia. Oke, ini acara apa ya? Bisa kita lanjutin aja. Dit, seperti yang dibilang, lo bisa dibilang teman-teman ini lo semua ngupdate, apalagi masalah video. Video ya. Tiba-tiba lo mengeluarkan web series. Malam Minggu Miko, semua jadi meledak. Bahkan sekarang ada sampai TV ngambil. Gitu. Iya. Sekarang lo buat, saya lihat lagi buat diary komedi. Sekarang lagi bikin Edian. Ini mikrofon gue pakai yang itu deh tadi jajan nih. Cek. Nah, kayak ditakdirkan pakai ini kan? Iya benar. Iya keren. Nah, udah kena bibir gue emang enak. Tapi kena bibir dia dulu ya tadi. Iya. Jadi lo yang ciuman sama Eka. Jadi Kak Eka, Dit. Jadi jelas saja. Ya, gimana? Eka jadi rebutan gitu. Jadi apakah memang apa yang mendasari lo akhirnya dari menulis akhirnya memilih video juga, lo bermain video juga? Oke, jadi gini, kalau gue ngelihatnya, terutama teman-teman di sini, gue yakin banyak banget yang mau jadi kreator, orang yang pengen membuat sebuah karya. Kalau gue ngelihatnya, kita nggak boleh berpikir ini buku, ini video, ini apa. Di era tahun 2015, terutama sekarang ini, kita harus berpikir multiplatform. Ya. Ketika kita bicara sebuah karya, kita harus bicara multiplatform. Lo bisa bikin buku, lo bisa bikin video atau apapun ya, atau lagu gitu ya. Karena pada dasarnya intinya sama. Jadi kalau orang-orang nanya ke gue, lo sebenarnya mau ngapain sih? Lo mau stand up, lo mau bikin video, lo mau nge-direct film, atau lo mau jadi pemain film, mau jadi apa? Gue cuma pengen jadi storyteller sebenarnya. Gue pengen jadi pencerita. Kebetulan platformnya banyak. Gue bisa cerita di stand up, gue bisa cerita di video, gue bisa cerita di mana-mana. Karena dasarnya itu storytelling. Jadi video apapun yang kita bikin, asalkan basic storytellingnya kuat, semua ilmu storytelling biasanya gue dapat dari buku. Ya. Ketika gue main di YouTube, gue harus berpikir, gue mau bikin konten video yang belum pernah ada di Indonesia. Which is pemikiran itu penting juga. Dari gue setuju kata Eka. Jangan bikin konten video yang paling lucu, karena pasti ada yang jauh lebih lucu daripada lo. Jangan bikin konten video yang paling keren, karena jauh pasti nanti akan orang yang lebih keren daripada lo. Bikinlah yang paling beda. Kalau lo paling beda, lo sendirian. Nah waktu itu gue berpikir gue mau bikin apa gitu. Bikinlah gue Malam Minggu Miko. Dengan dasar teknik cerita yang gue dapat dari menulis buku, itu yang gue pakai untuk menulis episode 1. Ternyata rame, Kompas TV ngambil, dan akhirnya sampai 2 season gitu. Nah, kalau teman-teman ini kan sudah sampai yang lo akhirnya dengan Malam Minggu Miko lo subscriber di YouTube kan juga itu gila sih. Gila kan. Malam Minggu Miko sih yang bikin subscriber gue gede banget, dan gue nggak tahu kenapa Miko itu apa ya. Jadi gue selalu membuat cerita tuh dari kegelisahan gue pribadi. Itu jadi pengalaman lo pribadi sebenarnya. Kegelisahannya. Nah jadi gini, banyak banget video maker di sini kan bingung. Gue mau bikin video, tapi gue mau bikin apa? Ya. Yang terjadi adalah mereka melihat ke pasar. Wah, video soal ini lagi laku, gue bikin. Video religi lagi laku, video komedi lagi laku. Jangan. Lu tanya ke diri lo sedang menggelisahkan apa? Kalau lo baru misalnya ada cewek di sini, udah nih si Putri nih misalnya ya. Si Putri udah di PHP sama orang yang sama 3 kali dalam 1 bulan gitu. Lo bikin aja video itu, ciri-ciri lo lagi di PHP-in. Itu datang dari kegelisahan lo. Orang yang punya kegelisahan yang sama akan merasa terkoneksi dengan video lo, menyebarkan ke orang yang lain dan suka sama karya lo.
Nah malam minggu Miko itu gue bikin ketika gue lagi jomblo-jomblonya tuh. Jadi jomblo kan gak asik ya. Lo tiap malam minggu lo di rumah, keluar rumah dilemparin batu kan gak enak banget gitu. Gak asik sumpah jadi jomblo. Nah kebetulan waktu itu setiap kali gue ketemu cewek, itu hal buruk pasti terjadi. Gue gak tahu kenapa gitu. Gue pernah ngedate sama cewek, ceweknya datang dia bilang dia bisa ngeliat hantu. Demi Allah nih, di Citos, Four Fingers Cafe lantai 2, gue lagi duduk, ini orang datang ngeliat, kayak ada hantu lagi ciumin pipi kamu. Kok lo tahu gue bisa ngeliat hantu? Aku bisa ngeliat hantu. Hantunya cewek apa cowok? Cowok, udah hantu homo, gue yang ditaksir. Ini apa sih gitu? Gue lari kan. Makan lagi gue di Shabunobu Kemang. Di Kemang waktu itu gue duduk, terus di kejauhan di situ ada cowok lagi ngerokok ngeliatin gue lagi ngedate sama nih cewek ngerokok ngeliatin kita gitu. Terus gue bingung. Itu dari tadi lucu deh, ada cowok ngeliatin kita terus sambil ngerokok, kita lagi makan ngedate gini. Udah biarin aja, itu mantanku. Bentar, gimana? Jadi dari tadi iya diikutin dari rumah, lu udah gila kali lu. Ntar gue pulang gue ditikam kan gue gak tahu. Jadi gue banyak banget hal-hal kayak gitu yang terjadi. Nah, ya Allah nih beneran nih gitu. Aneh-aneh banget nih perempuan-perempuan ini ya, gue bingung banget. Nah, jadi begitu gue ngalamin ini, terus gue mikir gimana kalau gue bikin cerita tentang satu cowok cemen yang tiap malam minggu berusaha untuk mendapatkan pacar tapi selalu gagal dari kegelisahan pribadi gue gitu. Lah, terus gue kasih nama siapa ya? Oh Miko aja gitu. Gue kasih nama Miko, jadilah malam minggu Miko. Dan gue nggak tahu tuh mungkin jomblo-jomblo yang lain merasa ada, wah ini makasih udah memperjuangkan kaum kita gitu, nggak tahu juga ya. Jadi, mungkin ngerasa itu kali ya gitu. Jadi banyak banget yang nonton dan tapi udah berakhir di season 2 kan sampai season 2. Nah kalau gue bisa bilang, apakah kalau bisa dibilang kesimpulan teman-teman sebenarnya apa sih yang untuk membuat bagaimana orang itu tertarik untuk nonton video kita gitu loh? Itu udah punya tujuan. Nah gue karena datang video maker gue asik banget, gue bisa ngobrol soal teknis. Yang pertama lo butuh hook. Hook itu adalah pengait cerita lo. Kalau di Miko gue selalu bikin kalau dalam cerita namanya cold open. Kita membuka dengan sebuah joke pendek langsung masuk ke inti cerita. Biasanya gue menghitung 10 detik lo harus punya punchline. Punchline itu bagian yang lucu dari yang lo ceritakan. Jadi hook itu penting. Karena behavior orang di internet, terutama buka YouTube, itu kalau misalnya udah nggak lucu dia pindah lagi ke situs yang lain, gitu kan. Dia mungkin nonton Trans TV streaming gitu misalnya gue ada di harus Trans TV gitu. mytrans.com. Iya, mytrans.com ada ya. Ada. Nah, jadi itu lo harus punya hook yang baik. Untuk untuk mempertahankan penonton lo harus punya karakter yang orang peduli. Miko itu kan menyedihkan gitu. Ya. Lu lihat dari mukanya aja udah begitu ya. Iya. Oh, nyebelin banget pengen Siapa lo ya? lihat Miko tuh. Nah, ketika lo bersimpati pada sebuah karakter, lo kan bertanya, mungkin gak sih di minggu ini si Miko bisa punya pacar lagi gitu. Enggak. Atau orang akan bertanya, apa sih yang mau diceritakan Miko? Apa sih kejadian yang mau dialami Miko pada minggu ini? Jadi all of those komponen storytelling yang baik yang kita pakai itu yang akan menggait penonton untuk setia menonton series kita atau menonton kita di awal. Gitu sih. Itu ya yang paling penting ininya. Tapi kalau bisa dibilang kalau aku ukur video